Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, kita sudah lama tidak berjumpa dengan saya Kang Jenal di channel Tapak Tilas Leluhur. Oke pemirsa, malam ini tepatnya malam Ahad, kita sekarang berada di wilayah Kampung Tanjung, Desa Sukasih, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Dalam hal ini, kesempatan ini saya merasa bahagia, saya merasa senang karena kedatangan tamu yang istimewa sesama tim YouTuber, yaitu channel apa Mbak namanya? Kisnda Channel. Baik pemirsa, ini adalah Mbak Amanda ya. Kalau dalam Sundanya sering disebut Neng ya, karena Sunda. Silakan memperkenalkan kepada pemirsa channelnya channel apa? Silakan Benda. Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kisnda. Malam ini kita berada di Desa Sukasih, Pasar Kemis. Kita akan mencari fakta dan mitos tentang sumur Keramat Tanjung. Ada apa di dalam? Jangan kemana-mana, ikuti terus channel kami berdua. Oke pemirsa, kita sudah tepat berada di pintu ya, Nengis ya. Jadi kita selayaknya lah harus sopan ketika kita mau masuk ke suatu keramat, kita harus permisi ya. Tadi saya lihat Nengkis ini membaca doa ya, mengucap salam dalam hatinya untuk berkomunikasi dengan para kasepuan atau para penunggu yang ada di sini. Bisa diceritakan Nengkis? Barusan aku udah ucap salam ke sini dan di sini aku disapa oleh sosok seorang eyang. Dia dari sebuah kerajaan Cirebon. Dia ke sini teman dia untuk menjaga wilayah di sini, dan beliau sekarang tepat berdiri ada di sebelah kiri Kis, dan dia mengizinkan kita semua untuk mengekspor ada apa di dalam. Ya, baik pemirsa, itu Nengkis sudah menceritakan dan saya pun ada sedikit khawatir ya. Ya, itulah yang namanya gaib, itu bisa dirasakan ketika kita sopan bersahaja dengan dia, memanggil dia, pasti ada rasa. Tapi kalau secara kasat mata tidak terlihat, itulah yang gaib terasa. Gimana? Siap dilanjut? Oke pemirsa, kita masuk ke dalam, explore dan menemui pengurusnya ya. Ayo pemirsa, kita ikuti. Oke pemirsa, kita sudah ada pintu ini ya, masuk kedua ya. Nah itu pintu masuk kedua, kita akan suai ke pengurus ya. Nanti kita akan bicara tentang sejarah, ya kan, sejarah explore. Baik pemirsa, silakan Pak. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, ikuti terus kita berdua. Kita akan mencari tahu ada apa di dalam. Oke pemirsa, ikuti dengan channel Tapak Tilas Leluhur dan channel Kisnda. Yuk kita ungkap sejarah keramat Sumur Tanjung bersama pengurus Kang Gopar. Ayo pemirsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Gopar sehat? Alhamdulillah sehat Nah, kan? sudah lama kita nggak ketemu ya Kang Gopar. Oke pemirsa, kita sudah tepat di satu ruangan, yang mana ruangan ini adalah sebagai tempat penerimaan tamu ya Kang Gopar ya. Nah ini perkenalkan pemirsa, Kang Gopar salah satu pengurus keramat Sumur Tanjung ini. Kang Gopar, malam ini kita kedatangan tamu nih dari YouTuber dari Bogor. Namanya apa? Ya silakan memperkenalkan diri dengan Kang Gopar. Ya baik pemirsa, saya akan mencoba berbincang-bincang dengan Kang Gopar dan Nengkis ini ya dari Kisnda Channel untuk mengungkap sejarah tentang keramat Sumur Tanjung berdasarkan dari sepengetahuan Kang Gopar.
Silakan Kang Gopar diceritakan sekelumit sejarahnya, nanti Nengki silakan untuk bertanya ya. Oke pemirsa, silakan. Terima kasih Kang Jainal, Pak Iya. Haji. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada tim dan Pak Haji yang sudah silaturahmi ke tempat yaitu Sumur Tanjung. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini jadi mempererat tali persaudaraan kita dan menjadi saudara yang sampai akhir nanti ya. Amin ya rabbal alamin. Sekelumit cerita tentang cagar budaya Sumur Tanjung, yaitu Kampung Pasir Awi, Desa Pasir Jaya, RT 1507. Sejarahnya untuk Sumur Tanjung ini yaitu kisahnya dari awal menurut orang tua dulu. Alkisah ada seorang pengembara dari Kesultanan Cirebon, yaitu yang bernama Buyut Bagia. Dan Buyut Bagia ini diutus oleh Kesultanan Cirebon untuk menuju ke daerah Banten, Cuman waktu itu Buyut Bagia itu beristirahat di daerah sini. Nah, ketika beristirahat daerah sini, tapi lama-kelamaan malah istiqomah dari sini nyampai akhir hayatnya gitu ya. Nah, jadi di sini itu entah yang membuatnya Buyut Bagia, entah bukan beliau, kita belum tahu ya sejarah yang sebenarnya. Tawakuf aja ya. Cuman Buyut Bagia ini pernah riadoh atau istiqomah di sini, di air wudhu, sholat, mandi di sini pernah. Itu menurut cerita. Nah, untuk Sumur Tanjung ini dulu fungsinya oleh masyarakat sekitar maupun luar daerah sini digunakan untuk keperluan sehari-hari, dari seperti untuk menyiram tanaman, pertanian, untuk mandi warga. Nah, itu ke sini. Karena airnya, kalau dulu airnya itu dari sumur itu ngalir ke pesawahan. Jadi nggak habis-habis. Jalan terus airnya. Berhubung sekarang udah ada industri, udah dipasang fondasi, nah jadi airnya nggak bisa mengalir karena tertutup yang. Nah, itu kalau untuk ceritanya, jadi sumur ini di dalamnya ada 4 lubang, 4 mata air ya. 4 mata air. Nah, itu seperti berbentuk sumur kecil gitu ya. Sumur kedalamannya 4 meteran ya ke dalam. Nah, itu sumbernya. Yang satunya pula, nah itu pula menurut cerita itu bekasnya pemandian orang tua dulu itu di pulahnya itu. Pulahnya itu. Dulu itu kalau setiap tahun di sini selalu diadakan sedekah bumi. Ya, Sedekah bumi itu tiap tahun, yaitu dengan menyelenggarakan dengan wayang golek, topeng. Nah, itu di sini. Nah, setelah acara selesai baru pada mandi. Di sini semuanya turun ke ini, ke sumur mandi semua. Nah, itu dari saya. Mungkin Kang Jainal atau yang lain bisa menambahkan dari hal-hal yang lainnya. Silakan mangga ya, pada tim. Oke, terima kasih Kang Gopar. Baik pemirsa, ternyata Sumur Keramat Tanjung itu adalah sebuah petilasan, yang mana petilasan ini disebutnya kalau di sini eyang kalau bahasa sana ya. Kalau di kita ini buyut ya. Nah, itu namanya Buyut Bagia. Bagia ya. Beliau adalah salah satu keturunan dari Kerajaan Cirebon ya, yang mau membantu Kerajaan Banten singgah di sini, istiqomah di sini, sehingga wafatnya pun di sini. Kemungkinan makamnya ada di sebelah sana ya. Ya, terkait kepada peninggalan leluhurnya ini ataupun peninggalan para buyut ini, yaitu Sumur Tanjung ya. Sumur Tanjung. Nah, sumur itu adalah sebagai sumber penghidupan, kemudian sebagai sumber untuk membersihkan diri. Maka ketika air itu digunakan oleh para orang-orang soleh, maka air itu akan menjadi suatu mempunyai nilai yang lebih, karena yang menggunakannya itu adalah mempunyai nilai kelebihan dan keimanan, sehingga timbullah Sumur Keramat atau Sumur Karomah.
Kalau masalah pengunjung juga ada Kang Gopar. Kalau pengunjung, alhamdulillah, alhamdulillah Dari sini, dari sini, luar. luar daerah juga ada. Karena musiman ya, Iya. enggak tiap hari Enggak, ramai. iya. Kadang malam Jumat penuh, lagi sepi-sepi. Biasanya kegiatan Kang Gopar di sini ini selain kita sharing ataupun apa, ada kegiatan yang tadi setiap tahun sedekah bumi ya. Sedekah bumi setiap tanggal malam 1 Muharram. Malam 1 Muharram. Kita syukuran di sini. Syukuran, ya. Jadi sekalian menyambut hari raya apa? Hari Tahun Baru Islam. Tahun Baru Islam dan menyambut Tahun Baru Islam. Jadi sekalian halal bihalal warga masyarakat untuk mengenang sejarah di sini. Iya, luar biasa pemirsa, ternyata Kang Gopar di sini setiap tahun sekali itu mengadakan sedekah bumi. Intinya adalah suatu momen silaturahmi antar warga di sini ya, dibarengi dengan kegiatan acara syukuran. Kalau biasanya juga ada santunan ya, kalau memang ada kelebihan rezeki. Oke pemirsa, silakan Nengkis, bisa ada yang ditanyakan? Tadi saya kan pas mau itu masuk saya disapa sama Eyang di depan gerbang. Itu mungkin yang bisa yang dari Cirebon Bagja. kayaknya. Bukit Bagja. Bukit Bagja. Tadi saya mau kesini udah disapa di depan dan mereka beliau mengizinkan untuk ekspor di sini, tapi dengan catatan kita tetap sopan, tidak melanggar apa yang tidak diizinkan di sini, seperti itu. Ya luar biasa pemirsa, Neng di sini mempunyai kelebihan mata batinnya ini sudah kebuka ya. Itulah salah satu Allah itu menciptakan atau memberikan kelebihan kepada hambanya dalam hal tertentu. Yang penting sifatnya yakin, karena yang gaib itu nyata. Nyatanya yang gaib terasa tapi tidak terlihat. Tapi kalau kita sudah membuka hati kita, keyakinan kita, maka akan terlihat, benar nggak? Ya Kang Gopar ya, mohon izin saya Tapak Tilas Leluhur bersama Kisda Channel akan mengeksplor tempat keramat Sumur Tanjung ini. Kira-kira diizinkan ya? Silakan. Oke. Ya, silakan. Bagaimana? Mbak Kis sudah siap? Siap. Sudah. Oke. Mau dari mana? Sana dulu. Mungkin lebih ke sumurnya dulu. Oh, sana dulu berarti ke sana. Kita masuk Siap. ke sana dulu. Ayo, Oke. mangga. Ayo Pak Haji. Jadi silakan. Karena kamera. Nah, di sini berhubung airnya melimpah ruah. Nah, jadi sumurnya itu sebenarnya di dalam air ini, di dasar sumurnya. Nah, berhubung airnya sangat tinggi, jadi nggak kelihatan. Kalau kelihatan ketika dikuras. Nanti dikuras itu setahun sekali, dibersihkan sumurnya yang di dalam dasar ini, dari dasar. Nah, itu dikuras, dibersihkan lumpurnya biar airnya nambah bersih lagi dan jernih lagi. Cuman ini yang aku rasain ya, yang aku lihat ini emang sebuah ini ya pemirsa ya. Ini terlihat seperti kolam ya. Tapi di sini memang ada titik sumur yang seperti Bapak tadi jelasin, itu emang benar. Tapi titik sumur itu adalah sebuah, bukan sembarang sumur ya. Dia adalah sebuah ruang rahasia. Ya, dia hanya berbentuk sumur, tapi ke bawah sana itu ada ruang rahasia yang sampai saat ini kita nggak ketahui itu ruang apa. Tapi yang kita lihat itu adalah sumur rahasia. Terus di sebelah kanan dari kolam ini pun ada sebuah mustika. Insya Allah yang memiliki hati bersih diperkenankan untuk memiliki mustika ini. Dan di malam Jumat di tempat ini tuh ada 7 bidadari. 7 bidadari yang turun ke sini untuk mandi. Ya, seperti itu. Dan saat ini yang menyapa Kis dan kita semua hanya 2 orang saja. Orang putih ya? Ya, di sini ada seorang putri, dia ada di sebelah sana. Sekarang dia sedang menatap ke kita, dia menyapa, seakan beliau pun ingin tahu ada apa keramaian di tempat ini, seperti itu. Memang kalau dulu ya cerita orang tua, kalau siang itu suka ada pusaran air di tengah sumur itu, suka muter. Jadi makanya kalau warga yang masih mandi kegiatan di sumur ketika siang hari jam 12 itu disuruh pulang semuanya. Gitu.
ada sumber yang mungkin kayak besaran air ya. Iya. Nah kalau siang itu biasanya yang begitu. disebut dengan ruang rahasia. Bahkan terkadang air yang tenang ini dia mengejolak seperti air mendidih. Ya, kayak seperti Iya. air mendidih. Itu kejadian di bulan Muharram ini udah 2 kali. Udah 2 kali. Tanggal 1 Muharram itu keluar asap dari airnya, itu disaksikan oleh warga juga, dan sebelumnya juga kejadian juga. Dan di sini memang auranya yang paling, dari tadi aku masuk dari luar dan sampai ke sini, aura yang paling terbesar itu yang Kis rasain itu emang di sini gitu, karena di sini tempat berkumpul para bidadari, dan di sini pun yang sering duduk, lebih tepatnya apa ya, bersemedi mungkin ya. Ya. Beliau sering menenangkan diri di sini. Gitu. Oke. Ada yang mau ditambahkan? Kang Gopar, Lanjut oke. Siap. Mau kemana lagi kita? ke ruangan. Ke ruangan sana. Pemirsa ikuti. Let's go. Oke pemirsa, Kang Gopar, kita ini sudah berada di sumur. Tadi Nengki sudah menceritakan beberapa sosok ya, bidadari yang ada di sini, dan Kibuyut kita juga Kibuyut Bagja sering menenangkan diri di sini. Kalau boleh tahu, ini terdiri dari tempat ini untuk apa ini? Untuk berdoa atau gimana? Nah untuk ini tempat yang tinggi itu biasanya yang ziarah atau berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, biasanya tempatnya di sini. Oke. Kalau nggak di pendopo sana biasanya lebih, katanya pengen tenang di sini, Di lebih sini. adem. Lebih Nah di adem. sini Kemana lagi selanjutnya? selanjutnya ke arah kamar, ruangan sebelah. Itu duluan. Kang Gopar, ini ruangan apa ya? Nah ini ruangan bisa dipakai untuk bertawasul juga, atau untuk tamu-tamu yang dari jauh untuk menginap. Jadi di sini udah disiapkan 2 ruangan kamar untuk tamu-tamu yang mau menginap di sini. Yang pengunjung dari jauh mau pulang malam nginap di sini, tapi sambil bertawasul ya. Tawasul di sini tempatnya. Baik pemirsa, kita tanyakan ke Nengkis secara auranya, mistisnya tempat ini apa yang terlihat? Kalau dari yang ruangan depan tadi sampai ruangan sini, yang aku rasain di sini justru negatif. Negatif ya. Di sini saya ngalamin orang yang panas, karena memang di sini ada, bukan di sini ya, tapi lebih tepatnya di depan. Iya. Ada sosok yang memang dia yang menjaga wilayah sini, kayak seperti dia lebih terlihat garang sama galak Iya. gitu. Karena penjaga ya. Iya. Jadi kalau ada orang yang datang ke sini untuk berniat nggak baik, atau memang datang ke sini hanya mau meminta kekayaan atau sejenisnya, maka beliau akan ditemui oleh sosok yang ada di depan, dan beliau memang sering lalu lalang di Sini. Berarti ya mungkin saya juga merasakan auranya yang sangat tinggi ya. Karena mungkin setiap penjaga itu pasti berwajah garang. Iya, benar. Padahal belum tentu garang ya. Kalau kita memang berniat garang, dia akan lebih garang. Tapi kalau kita berniat baik, dia akan lebih baik. Karena dia sebagai penjaga sumur ini ya. Iya. Dan begitu Nengkis ya. Iya, iya. Luar biasa pemirsa. Kita akan terbuka, Kang Gopar, mohon maaf kita hanya sekedar menjelaskan ya. Yang jelas yang namanya kita gaib sama manusia semuanya bersinergi. Yang penting intinya kita yakin kepada Allah, sopan kepada sesama makhluk Allah. Betul kan Neng? Ya, iya. Baik, kemana lagi? Baik, lanjut ke ruangan sebelah. Lanjut ke depan. Baik, gimana? saya berkomunikasi dengan beliau, dan beliau mengucapkan banyak terima kasih karena kita datang ke sini dengan niatan baik ya Pak ya. Kita tidak ada berniat untuk melakukan apapun itu atau merusak tempat ini, tapi kita lebih ingin tahu ada apa sejarah di sini, dan beliau bertemu dengan Kis malam ini mengucapkan terima kasih, dan beliau berpesan kepada kakak yang menjaga tempat ini untuk tetap mendekatkan diri sama Allah, melarang orang yang berniat masuk untuk meminta sebuah kekayaan, karena seperti itu. Terus beliau bilang juga saya diminta kembali ke kolam belakang ya, karena di situ beliau bilang ada yang ingin bertemu dengan saya. Oke pemirsa, luar biasa ya
Jangan kemana-mana, ini sangat menarik antara Tapak Tilas Leluhur dengan KIS ya channel. Tapi jangan kita meminta yang bukan atau keluar dari jalur. Karena Ya. beberapa hari ini ada yang berniat meminta itu. Iya. Ya, mudah-mudahan semua apa yang ditujukan atau dimaksud yang pengunjung ke sini dalam kebaikan mudah-mudahan cepat terkabul ya. Tapi kalau yang kurang baik mohon ditunda. Oke, pemirsa, tadi Mbak apa Neng Nisa minta kembali ke sana ya. Kembali ke belakang Nah. karena saya diminta ke sana. Dia bilang ada yang mau disampaikan, jadi saya harus. Oke, pemirsa, kita ikuti yang kemana-mana, sangat menarik. Tonton terus channel Tapak Tilas Leluhur dan KIS channel. Oke, pemirsa, tadi Neng KIS mendapatkan sebuah petunjuk ya, untuk berkomunikasi dengan sosok Putri di sini ya. Beliau sosok itu akan memberikan sebuah petuah ya atau petunjuk untuk pengurus di sini dan masyarakat di sini. Silahkan Neng KIS ya. Oke, pemirsa, KIS akan mencoba untuk mediasi sebentar karena memang KIS diminta untuk kembali lagi dan tepat dulu di tempat ini. Dan yang berhadapan saat ini dengan KIS adalah sumur yang dimaksud, dan mustika itu ada di sebelah kanan kita ya. Di sini ya. Ya, mustikanya ada di sebelah sini. Dan mustika ini bisa dimiliki oleh siapapun dengan catatan hati bersih dan tidak berniat melakukan apapun yang merusak atau dipergunakan ke jalan yang salah. Seperti itu. Oke, pemirsa, jangan kemana-mana. KIS akan mediasi dulu sedikit. Assalamualaikum. Tanya nih. Oke. Kalau apa? Depan. Ini lompat sini ya. Baik, pemirsa, ini Neng KIS ini sudah berkomunikasi dan sosok itu makhluk. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Dengan penghuni dari sini? Perempuan? Ya, oke pemirsa, Neng Nisa sedang komunikasi lagi, jadi sedang perbenturan antara alam sadar dan tidak sadar. Kalau memang makhluk itu masuk, mungkin Mbak Nisa daya kekuatan ininya takut ini, jadi biar berkomunikasi dengan ini dengan cara batin ya. Bisa. Assalamualaikum. Gitu dulu. Nah, pemirsa Siapa yang hadir? sudah bisa komunikasi. Aku dengar ke Putri Kemuning. Putri Kemuning. Putri Kemuning. Putri Aku Kemuning. bertanya, saya biar ini ya. Putri Kemuning ini menunggu di sini atau dari mana? Saya salah satu dari 7 putri. Salah satu Salah dari satu 7 putri. dari 7 putri yang ada di sini. Jadi dari Kayangan ya, Putri dari Kayangan ya. Ada pesan dari Kayangan atau dari Putri Kemuning ini terkait tempat bersejarah ini. Saya sudah menunggu lama. Menunggu lama ya untuk kedatangan kita ya. Untuk kedatangan salah satu cucu. Siapa Cucunya itu? dari mana itu? Cucuku adalah yang saat ini aku pakai raganya. Oh iya, oke pemirsa. Jadi mungkin Putri Kemuning adalah salah satu sosok penunggu sini, dan alhamdulillah Neng KIS ini adalah salah satu masih ada keterkaitan nasab ke Putri Kemuning, karena Putri itu salah satu 7 bidadari ya. Dari Gunung Sindur itu ya. Iya, iya. Boleh saya bertanya, Silakan silakan. kenapa Sumur Tanjung ini dahulu menurut orang tua dijadikan pemandian para putri Kayangan, atau bahasa ininya bidadari gitu ya. Nah, ini kenapa yang dipilih Sumur Tanjung ini? Ada sejarah apa Sumur Tanjung ini? Gitu. Bukankah tadi cucuku sudah menjelaskan? Jika kamu ingin lebih jelas, karena sendang ini sudah dipilih oleh Allah untuk kami mandi di sini. Air ini pun memiliki keberkahan. Iya, betul.
Barang siapa yang sakit membutuhkan sebuah obat, maka mandikanlah di kolam ini, tapi dengan niatan tulus ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi kanan, benar yang diceritakan oleh cucuku, ada sebuah mistika dan itu adalah milikku. Barang siapa yang ingin memilikinya, haruslah berhati bersih, tidak pendendam. Aku berterima kasih pada kalian karena telah mendatangkan cucuku ke sini, sehingga aku bisa berkomunikasi dengan kalian. Janganlah kalian rusak tempat ini, karena tempat ini adalah pilihan daripada wali Allah. Jagalah cucuku, apa yang sudah aku sampaikan tolong didengar dan diingat dengan baik-baik. Tempat ini bukan tempat untuk meminta kekayaan, tapi tempat ini untuk kalian bertafakur dan berdekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruang rahasia yang dibilangi Mas, itu memang benar adanya. Ada ya. Di bawah sini ada sebuah ruang rahasia, dan itu hanya ditembus dengan oleh orang-orang yang memang memiliki hati yang bersih. Dan untuk penjaga sini diberi kesempatan untuk itu. Tinggal dekatkan dirimu kepada Allah, bertafakur, bersihkan hatimu. Insya Allah kamu akan melihat ada apa di bawah kolam ini. Jika sudah melihat, janganlah dibuat sombong, karena kesombongan hanya akan menghancurkan. Hasil dari mediasi seperti itu ya, nanti kita apa yang dipesankan oleh sosok penunggu di sini yaitu Putri Kemuning, dia sudah menjelaskan. Jadi ada keterkaitan dengan yang datang di sini yaitu Nengkis ini, karena Nengkis itu dari Bogor ya, dari Gunung Sindur ke sini itu datang, wasilahnya kita silaturahmi, akhirnya rahasianya sejarahnya terbongkar ya. Nggak apa-apa, apa pesan dan petua untuk diingat, dicerna dan dijaga serta dilaksanakan ya Kang Gopar ya. Mohon maaf sebelumnya, kita bukan mengajari, kita bukan ini, kita hanya ingin mengungkap sejarah misteri Keramat Sumur Tanjung atau Sendang Tanjung ya nih ya. Jadi tujuannya adalah sumur ataupun Sendang Tanjung ini adalah sumur biasa tapi luar biasa. Kenapa luar biasanya? Karena mempunyai nilai sejarah dan nilai karomah. Yaitu nilai sejarahnya adalah sosok waliullah yaitu Eyang Bagja. Beliau adalah waliullah karena wali itu ada martabatnya yang bisa satu kampung, satu desa, satu kecamatan sampai negara. Nah, Eyang Bagja ini adalah salah satu waliullah yang menetap di sini, menyebarkan di desa ini untuk membantu masyarakat itu mensejahterakan kehidupan agamanya, lemah ripih, repeh rapih, loh jinawi ya, seperti itu. Makanya jangan dilupakan akan sejarah, rawat warisan leluhur yang punya nilai sejarah. Terima kasih kepada Nengkis ya, saat ini beliau sedang terus berkomunikasi, Kang Gopar ya kan, Pak Haji ya. Kita dari Kisda Channel dan Tapak Tilas Leluhur Channel malam ini sudah berusaha dan mengungkap misteri Sendang Sumur Tanjung atau Sendang Keramat Sumur Tanjung. Ternyata Sendang Keramat Sumur Tanjung itu punya sejarah yang luar biasa. Maka dengan itu selayaknya lah kita selaku pewaris leluhur untuk merawat, menjaga, memelihara, jangan sampai tidak terjaga, tidak terpelihara, terutama maksud dan tujuannya adalah riadoh bertawakur kepada Allah dengan memohon karomatnya para ibu bapak, para uyut dan para buyut. Oke pemirsa, saya Kang Jenal dan Nengkis, Pak Haji, kita mohon pamit ya. Kita lihat Nengkis masih berkomunikasi. Tidak apa-apa, makanya jangan kemana-mana, tonton terus channel Kisda dan Tapak Tilas Leluhur.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Kopar, terima kasih. Pak Haji ya.